Kita lanjutkan. Qala Imam Syatibi, fahadhihi, maka ini khamsatu aqwalin, 5 pendapat. Dairatun, berputar, berkisar, ala tibari ahli sunnah, atas menganggap ahli sunnah, walid tiba' dan ahli ittiba'. Apa ittiba' itu? Pengikut ahli sunnah atau pengikut sunnah. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka iku al-muraduna, orang-orang yang dianggap, yang dimaksud bil ahadithi, dengan beberapa hadis, ya, hadis tentang jamaah. Kelima pendapat ini berkisar pada memperhitungkan ahli sunnah dan ahli ittiba', artinya pengikut sunnah. Dan merekalah yang dimaksud dalam beberapa hadis tentang jamaah. Tulisannya cuma tentang tok. Maksudnya, perkumpulan itu bisa dikatakan sebagai jamaah jika ada pengakuan dari ulama ahli sunnah. Atau suatu perkumpulan itu bisa dikatakan sebagai jamaah adalah apabila perkumpulan itu isinya adalah ahli sunnah. Falnakhudh dzalika aslan. Falnakhudh, maka kita menjadikan dzalika, pada demikian itu, kesimpulan tadi, aslan sebagai asal, kaidah. Wa yubna, dan dibangun alaihi, di atas asal itu, apa makna akhar, pengertian yang lain. Kita jadikan ini sebagai kaidah untuk menjelaskan pengertian yang lain. Seperti saya katakan tadi, ucapannya Asy-Syatibi kita apa? Kita nukil semuanya sampai yang begini nih. Wahiyal mas'alatus sabi'ata asyara, yaitu masalah yang ke-17. Berarti masalah definisi jamaah tadi itu di kitabnya Imam Asy-Syatibi adalah masalah yang keberapa? Ke-16. Jadi aqwalul ulama tentang definisi jamaah tadi dalam kitab Al-I'tisam itu adalah masalah yang ke-16. Kemudian masalah yang ke-17. Masalah yang ke-17 ini adalah cabang dari masalah 16. Jadi masalah yang ke-16 ini adalah sebagai fondasi, sebagai kaidah kita untuk membahas masalah yang ke-17 ini. Apa itu? Wadzalika, dan demikian itu, annal jami'a, sesungguhnya semua ulama iku ittafaqu, sepakat mereka, ala tibari ahli ilmi wal ijtihad, atas menganggap ahli ilmu dan ahli ijtihad, artinya ulama mujtahidin. Sawaun, sama saja, dhammu, menambahkan mereka ilaihim, pada mereka ahli ilmu dan ahli ijtihad, al-awwam, pada orang awam, amla, atau tidak. Masalah yang dimaksud adalah bahwa semua ulama sepakat bahwa dalam mendefinisikan al-jamaah atau kelompok mayoritas harus memasukkan ahli ilmu dan ahli ijtihad. Artinya ulama harus ada. Kita tidak bisa mendefinisikan al-jamaah tanpa menyebut ulama di dalamnya, tanpa memperhitungkan keberadaannya ulama, nggak bisa. Semua definisi dari ulama tentang jamaah sepakat dalam poin ini. Artinya harus ada ulama. Suatu kelompok dikatakan ini al-jamaah, harus ada ulamanya. Suatu kelompok bisa dikatakan ini al-jamaah, harus ada pengakuan dari ulama. Baik mereka yang menambahkan orang awam atau tidak. Jadi kan di dalam 5 definisi tadi, ada yang menambahkan orang awam termasuk, ada yang mengatakan orang awam tidak termasuk. Ada yang membatasi al-jamaah itu hanya ulama mujtahidin, ada yang membatasi jamaah itu hanya sahabat, ada yang membatasi jamaah itu hanya ulama, baik ulama mujtahidin atau ghairu mujtahidin. Ada yang mengatakan jamaah itu adalah ulama ditambah ahli sunnah. Ada yang mengatakan ulama ditambah semua orang Islam. Artinya di dalam setiap definisi ada namanya ulama. Fa in lam yadhummu, maka bila tidak menambahkan mereka ilaihim, pada mereka al-jamaah atau pada mereka ulama, fala iskala, maka tidak ada iskal. Apa iskal itu? Kesamaran. Anna li'tibara, sesungguhnya menganggap atau yang dianggap, innama, sesungguhnya huwa, yang dianggap adalah bisawadil a'zam, as-sawad al-a'zam, kelompok mayoritas minal ulama'i, dari para ulama, al-mu'tabari, yang dianggap, diakui, apa ijtihaduhum, ijtihad mereka. Seandainya mengacu pada pendapat yang tidak memasukkan orang awam, ini sudah jelas, ya, nggak ada iskalnya lagi.
Nggak perlu tambahan penjelasan lagi. Nah, kenapa? Karena kalau begitu yang diakui sebagai sawat a'dham hanyalah ulama-ulama yang diakui ijtihadnya. Berarti nggak ada apa? Nggak ada iskal. Sudah jelas itu. Faman syadda, maka barang siapa syadda yang menyimpang anhum dari mereka, famata, maka mati dia, famitatuhu, maka matinya dia ikut jahiliyatun, seperti mati jahiliyah. Barang siapa yang menyimpang dari ajarannya atau keputusannya ulama yang mujtahid, terus dia mati dalam keadaan seperti itu, berarti matinya mati seperti jahiliyah. Wa in dhammu, dan jika menambahkan mereka ilaihim pada mereka para ulama mujtahid, al-awam, pada orang awam, fa bi hukmit taba', maka dengan hukum taba'. Artinya apa? Hanya tambahan pengikut. Artinya orang awam di belakangnya ulama. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang awam iku ghairu arifin, tidak mengetahui bisyari'ati, dengan syariah. Fala budda, maka tidak bisa tidak, min ruju'ihim, dari kembalinya mereka fi dinihim, dalam masalah agama mereka, ilal ulama, ibadah ulama. Maka dalam masalah agama mereka harus kembali kepada ulama. Bila mereka tidak menambahkan orang-orang awam dalam pengertian al-jamaah, maka tidak ada lagi yang samar, bahwa yang harus diikuti adalah mayoritas ulama yang diakui ijtihadnya, yaitu ulama mujtahid. Lalu siapapun yang memisahkan diri dari mereka, bila mati, maka matinya mati jahiliyah. Bila mereka menambahkan orang awam dalam pengertian jamaah, maka mereka hanya dihukumi atau dianggap sebagai pengikut. Gimana maksudnya? Ulama mujtahid dan pengikut mereka. Begitu. Sebab mereka tidak mengerti tentang syariat. Maka dalam urusan agama mereka harus merujuk kepada ulama. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang awam, lau tamalau, seandainya bersekongkol mereka, ala mukhalafatil ulama, untuk menyelisihi ulama, untuk menentang ulama, fima, di dalam apa-apa, haddu, yang membatasi atau menetapkan mereka ulama, lahum, untuk mereka awam, lakanu, niscaya ada mereka orang-orang awam, hum, mereka iku al-ghaliba, yang mayoritas, wassawad al-'azama, dan kelompok atau sawat, kelompok yang mayoritas, fi zahiril amri, di dalam zahirnya perkara, di qillatil ulama, karena sedikitnya ulama, wa kathratil juhal, dan banyaknya orang bodoh. Ini alasan berikutnya. Alasan pertama tadi apa? Bahwa orang awam nggak ngerti syariat. Orang awam masalah agama harus merujuk kepada ulama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sekarang seandainya orang-orang awam bersekongkol untuk menyelisihi ulama dalam masalah yang sudah ditetapkan oleh ulama. Ulama punya ketetapan keputusan begini. Kemudian orang-orang awam bersekongkol untuk menolak. Maka jadinya gimana? Kelompok yang mayoritas siapa? Mesti orang awam. Yang minoritas siapa? Mesti ulama. Kenapa? Karena ulama jumlahnya hanya sedikit. Nah, orang awam jumlahnya lebih banyak. Makanya kalau terus dikatakan orang awam itu pendapatnya berdiri sendiri, bahayanya di situ. Nah, makanya orang awam dianggap pendapatnya sebagai apa? Pengikut ulama. Makanya katakan bihukmit taba', hukumnya sebagai pengikut. Artinya kalaupun mengatakan menganggap orang awam juga dalam pengertian jamaah adalah ulama mujtahid beserta pengikutnya. Begitu toh. Jadi tidak disendirikan pendapatnya. Sebab kalau pendapatnya orang awam disendirikan, dianggap sendiri, dinilai sendiri, dipertimbangkan sendiri, wah, ini nanti bisa-bisa kalau terjadi kasus ini, orang awam semua sepakat menolak arahannya ulama, orang awam semua menolak keputusannya ulama, jadinya gimana? Sawat a'dhamnya siapa? Sawat a'dhamnya orang awam. Terus fala yaqulu, maka tidak berkata siapa ahadun, seorang pun. Terus nggak mungkin ada orang yang bisa ngomong gini, inna tiba'a jama'atil awami huwal matlub. Inna tiba'a jama'atil awam, sesungguhnya mengikuti jamaahnya orang awam, huwa, mengikuti jamaahnya orang awam, iku al matlub, yang diperintahkan. Wa innal ulama'a, dan sesungguhnya ulama,
hum mereka iku al-mufariquna, orang-orang yang memisahi lil jama'ati pada jamaah, wal madmumuna, dan orang-orang yang dicela fil hadis di dalam hadis. Begitu. Mungkin enggak orang ngomong begitu? Jamaah yang diperintahkan untuk ditetapi dalam al-hadis itu adalah jamaahnya orang-orang awam. Ulama yang menentang orang awam tadi, itu berarti mereka memisahi jamaah. Perilaku mereka itu yang dicela dalam hadis. Bisa enggak mengatakan begitu? Makanya semua pendapat tidak ada yang meninggalkan ulama. Tidak ada satupun pendapat ulama dalam mendefinisikan jamaah yang meninggalkan atau tidak memperhitungkan keberadaan ulama di dalamnya. Sebab kalau terus orang awam pendapatnya mandiri, dihitung sendiri, ulama pendapatnya dihitung sendiri, bahayanya begitu. Nanti kalau semua orang awam ini kita sepakat saja, kita tolak apa arahnya ulama. Semua ucapannya ulama kita tolak. Akhirnya yang jadi kelompok mayoritas adalah orang awam. Nah, yang jadi kelompok minoritas ulama. Nanti akhirnya dikatakan apa? Yang benar ini ya ini grupnya orang-orang awam ini. Yang ulamanya itu yang nyimpang, yang salah, yang misahi jamaah. Nah, kenapa? Dia cuma sedikit. Bahkan al-amru, perkara dan masalahnya adalah bil aksi, sebaliknya. Yang benar yang sebaliknya gimana? Wa annal ulama'a, dan sesungguhnya para ulama hum mereka iku as-sawad, kelompok al-'azam yang paling besar, yang mayoritas. Wa in qallu, walaupun mereka sedikit. Wal awamu, dan orang-orang awam hum mereka iku al-mufariquna, orang-orang yang memisahi lil jama'ati pada jamaah. Khalafu, bila menyelisihi mereka. Jadi ulama walaupun sedikit, mereka lah sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Nah, kenapa? Karena yang dipertimbangkan pendapatnya, yang dianggap pendapatnya, yang dianggap ijtihadnya adalah ulama. Maka walaupun mereka cuma sedikit, yaitulah sawadul a'zam. Kenapa? Jadi katakan mayoritas itu adalah mayoritas ulama. Sebaliknya orang awam, walaupun mereka jumlahnya banyak kok menyelisihi ulama, berarti mereka lah yang memisahi jamaah. Wa in wafaku, dan bila mereka sepakat dengan ulama, bahwa maka sepakat dengan ulama itulah al-wajibu, yang wajib alaihim, atas mereka. Kalau mereka mau sepakat dengan ulama, ya sudah, itulah kewajiban mereka. Wa min, padahal yang benar adalah sebaliknya. Para ulama tetaplah kelompok mayoritas walaupun mereka hanya sedikit. Orang-orang awam, mereka tetaplah pihak yang memisahi jamaah jika mereka menyelisihi ulama. Dan bila mereka sepakat mengikuti ulama, maka itulah kewajiban mereka. Wa min huna, dan dari sini, karena inilah, lamma su'ila, ketika ditanya siapa Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, anil jamaah, tentang jamaah, alladzina, rupanya alladzina, orang-orang yuktada, yang diikuti siapa bihim mereka, ajaba, maka menjawab dia, bi an qala, dengan dia berkata Abu Bakar wa Umar. Qala, berkata siapa rawinya? Falam yazal, maka tidak henti-hentinya Ibnu Mubarak, bisa dilihat di depan tadi. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya Ibnu Mubarak yahsibu, menghitung, hatta taha, sehingga sampai dia ila Muhammad bin Thabit, pada Muhammad bin Thabit wal Husain bin Waqid. Jadi dari sinilah ketika Ibnul Mubarak ditanya tentang al-jamaah yang harus diikuti, apa jawaban dia? Ikuti Abu Bakar. Abu Bakar itu berapa? 1. Nah, gitu. Umar itu berapa? 1. Gabungkan Abu Bakar dengan Umar cuma berapa? 2. Gitu ya. Tapi itulah al-jamaah yang harus diikuti. Falam yazal yahsibu hatta intaha ila Muhammad bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Mubarak terus menyebut nama-nama ulama sampai ke Muhammad bin Thabit, Husain bin Waqid. Semua yang disebut nama-nama ulama. Bila dikatakan fahaula imatu, mereka semua sudah mati. Famanil ahya, maka siapakah yang masih hidup? Qala Abu Hamzah As-Sukari. Siapa Abu Hamzah As-Sukari itu? Wa huwa Muhammad bin Maimun Al-Marwazi. Dari sinilah ketika Abdullah bin Mubarak ditanya tentang jamaah. Ditanya tentang apa? Jamaah yang harus diikuti, dia menjawab dengan berkata Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Dia terus menyebut nama-nama ulama sampai pada Muhammad bin Thabit dan Hasan bin Al-Waqid.
Dia ditanya mereka itu sudah mati, lalu siapa dari ulama yang masih hidup? Dia berkata Abu Hamzah As-Sukari. Tulisannya yang kurang-kurang diperbaiki, yaitu Muhammad bin Maimun Al-Marwazi. Fala yumkinu, maka tidak mungkin ayyu'tabara, bila dianggap, diperhitungkan siapa al-awamu, orang-orang awam, fi hadhil ma'ani, di dalam makna ini biitlaqin sama sekali. Ya, kesimpulannya, maka sama sekali tidak mungkin memasukkan orang-orang awam dalam pengertian jamaah yang harus diikuti ini. Tidak mungkin. Terus dikatakan jamaah yang harus ditetapi itu jamaahnya orang-orang awam. Tidak mungkin. Jangan mengikuti ulama karena mereka menyelisihi jamaahnya orang awam. Tidak mungkin orang mau ngomong gitu. Kecuali wong sing gak ngerti. Kalau orang gak ngerti mah bebas ya. Kalau orang gak ngerti mah bebas mau ngomong apa. Tapi kalau orang yang ngerti nggak mungkin mau ngomong gitu. Wa'ala hadza, dan karena inilah, berdasarkan inilah, lau faradna, seandainya memastikan kita berandai. Nah, faradhi itu kalau maknanya mesti, maksudnya berandai. Khuluwaz zaman, pada kosongnya zaman, an mujtahidin, dari ulama mujtahid. Lam yakun, maka tidak ada apa ittiba'ul awam, mengikutinya orang awam, li amsalihim, pada semisalnya mereka, dia sama orang awam. Dari sinilah seandainya kita berandai, kita berandai suatu zaman tidak ada ulama yang mujtahid. Misalnya di masa sekarang ini, sekarang anggap saja di zaman sekarang nggak ada ulama yang mujtahid. Di Indonesia ini nggak ada satupun ulama yang levelnya mujtahid. Di Saudi itu nggak ada ulama yang levelnya mujtahid. Anggap saja nih, sekarang ini nggak ada ulama yang mujtahid. Tetap orang awam tidak boleh mengikuti sesama orang awam. Karena sekarang nggak ada ulama yang mujtahid, ya kita ambil fatwanya siapa sajalah. Ambil fatwanya orang-orang awam juga nggak apa-apalah. Nggak boleh tetap. Wala addu sawatihim, dan tidak boleh menganggap kelompok mereka, annahu, sesungguhnya kelompok mereka iku as-sawadul a'zam, al-munabbah, yang diingatkan alaihi atas sawadul a'zam fil hadits, di dalam hadits. Alladzi, yang man barang siapa khalafahu, menyelisihi pada as-sawadul a'zam, famitatuhu, maka matinya dia iku jahiliyatun, mati jahiliyah. Begitu juga tidak mungkin, tidak boleh menganggap kelompok mereka, kelompoknya orang-orang awam ini, sebagai sawat a'zam yang disebutkan dalam al-hadits. Siapa yang menyelisih mereka berarti matinya mati jahiliyah. Gak mungkin. Tentu. Jadi ini seandainya terjadi apa? Suatu zaman tidak ada ulama yang mujtahid. Terus zaman ini penuh dengan orang awam tok, gak ada ulama. Kita juga tidak bisa minta fatwa atau bersandar pada fatwanya orang-orang yang awam. Kemudian kelompoknya orang awam, jamaahnya orang awam ini kita anggap sebagai apa? Jamaah atau sawat a'zam yang disebutkan dalam al-hadits, yaitu siapa yang menyelisihi mereka matinya adalah mati jahiliyah. Bisa enggak muni ngono nek wong sing ngerti? Menyelisihi jamaahnya orang-orang awam ini risikonya adalah kalau mati jahiliyah. Bisa. Atas dasar inilah, ada suatu zaman kosong dari ulama mujtahid, maka orang awam tetap tidak boleh mengikuti orang awam yang lain. Dan kelompok mereka tetap tidak bisa disebut sawat a'zam yang disebut dalam hadis, yang siapapun menyelisihinya maka matinya mati jahiliyah. Bahkan sing bener piye? Sebaliknya, yatanazzalu, bertempat atau berkedudukan, kedudukannya sama. Apa an-naqlu, mengutip, anil mujtahidin, menukil anil mujtahidin, dari ulama-ulama mujtahid, manzilata wujudil mujtahidin, pada kedudukan keberadaannya mujtahid. Maksudnya gimana? Kalau suatu zaman tidak ada mujtahid, katakan zaman ini nggak ada mujtahid, apa kewajibannya? Kewajibannya adalah menukil, mencari fatwanya ulama-ulama mujtahid yang ada dulu. Kita cari fatwanya ulama-ulama dulu, itu kita cari. Jadi fatwa mereka yang ada, yang terbukukan, itu sama dengan mujtahid yang ada. Jadi kita mengatakan, wah sekarang nggak ada ulama mujtahid. Tayyib. Di sini ada kitabnya Imam Asy-Syatibi, di sini ada kitabnya siapa lagi, ulama dahulu siapa. Itu sama dengan keberadaan mereka.
Lihat, kaji apa fatwa mereka. Ora iso bahasa Arab, jaluk tulung sing ngerti bahasa Arab. Falladzi maka yang yalzamu yang mengharuskan al-awamma. Awamnya itu di mansub ya. Pada orang awam, artinya kewajibannya orang awam. Ini salah satu kosakata yang tidak sama dengan kosakata bahasa Indonesia. Biasanya kosakata bahasa Arab itu dia nggak beda dengan kosakata bahasa Indonesia urutannya. Tapi hanya ada beberapa kalimat sedikit yang nggak sama. Seperti ini. Yalzamul awamma, mewajibkan pada orang awam. Maksudnya ini kewajibannya orang awam. Ma'a wujudil mujtahidin, beserta keberadaannya mujtahidin, huwa dia alladzi yalzam adalah alladzi yang yalzamu, mewajibkan ahlaz zaman, pada ahli zaman, al-mafrudi yang diandaikan, al-khali yang kosong, anil mujtahid dari mujtahid, ulama mujtahid. Gimana ki? Kewajibannya orang awam ketika ada ulama yang mujtahid itu sama dengan kewajiban orang-orang awam yang hidup di zaman yang tadi kita katakan andai tidak ada mujtahid. Apa kewajibannya? Sama, kembali kepada ulama mujtahid. Nah, kembalinya gimana? Kalau ada ulama mujtahid yang hidup di zaman itu, tanya langsung ke dia. Kalau ada ulama mujtahid yang bisa dia jangkau, dia bisa komunikasi, kembali ke dia. Kalau nggak ada, gimana? Cari fatwanya. Di mana fatwanya? Di kitab-kitabnya ada, atau mungkin di rekamannya ada, mungkin di risalah-risalahnya. Cari. Jadi kewajiban orang awam begitu. Lah masalah terus kalau panjenengan bikin aturan dilarang membaca kitabnya ulama-ulama, wah lagi repot meneh. Maksudnya jika di suatu zaman tidak ada ulama mujtahid yang bisa dimintai fatwanya, maka kewajiban orang awam adalah merujuk fatwa-fatwa yang dinukil atau diriwayatkan dari ulama mujtahid terdahulu. Wa ildan, dan lagi alasan lain. Bagi Imam Syafi'i ngebuke kok teman-teman ya. Wa ildan, dan lagi fattiba'u nadhariman, mengikuti pandangan atau pertimbangan orang. La nadhara, yang tidak ada pertimbangan, lahu baginya, artinya yang tidak layak atau yang tidak bisa menimbang. Wa ijtihadi man, dan ijtihadnya orang. La ijtihada, yang tidak ada ijtihad lahu baginya, artinya yang tidak punya kemampuan ijtihad adalah mahdu dhalalatin, murni kesesatan. Alasan lagi, kalau kita mengikuti pertimbangan orang yang tidak bisa menimbang, dia nggak bisa memahami dalil, dia tidak bisa menimbang masalah ucapan ulama ditimbang dengan dalil, dia nggak bisa. Berijtihad dia juga nggak bisa. Kemudian pertimbangan dia kita ikuti, ijtihad dia kita ikuti. Itu apa itu? Itu kemurnian. Tapi murni apanya? Biar murni sesatnya. Kalau dikatakan murni, itu murni salah. Gimana? Lah sampean mengikuti pertimbangannya orang yang tidak mampu menimbang, mengikuti ijtihadnya orang yang tidak mampu berijtihad. Ibaratnya apa? Orang buta mengikuti wong buta. Wong buta njaluk dituntun wong buta. Dhallu wa dhallu, sesat dan menyesatkan. Wong buta njaluk dituntun wong buta. Wa ramyun, dan melemparkan diri fi amayatin, di dalam kesesatan. Itu sama dengan melemparkan diri dalam kesesatan. Wa huwa muqtadal hadits as-sahih, wa huwa, dan itulah muqtadal hadits, pengertiannya hadits as-sahih yang sahih. Innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah la yaqbidu, tidak mencabut siapa Allah, tidak menggenggam siapa Allah, al ilma, pada ilmu, intiza'an, dengan cara mencabut. Gimana? Yantazi'uhu minal abad, yang Allah mencabutnya dari seorang hamba, dan seterusnya. Dan itulah arti hadis sahih, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari ahli ilmu, dan seterusnya. Akhir dari hadis itu gimana? Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun
ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia terpaksa mengangkat pemimpin orang yang bodoh, orang-orang bodoh dijadikan pemimpin. Akhirnya fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm. Karena dia dianggap sebagai pemimpin, sebagai tokoh, ada masalah, siapa yang dimintai fatwa? Ya dia. Akhirnya gimana? Fadallu, sesat dan menyesatkan. Nah, inilah kalau kita mau praktek jadinya begitu. Sekarang kita anggap gak ada ulama yang murni, gak ada ulama yang mujtahid, ulama-ulama wis nyimpang kabeh. Terus kita mau ngikuti sesama orang awam, ya jadinya seperti hadis ini. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya jadinya sesat menyesatkan. Rawa meriwayatkan siapa? Abu Nu'aim an Muhammad bin Qasim At-Tusi. Qala berkata siapa Muhammad, sami'tu mendengar aku Ishaq bin Rahawayh. Wa dzakara dan menyebutkan siapa Ishaq fi haditsin di dalam hadis rafa'ahu yang memarfu'kan dia ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dia sandarkan pada Nabi. Qal berkata siapa Ishaq, innallaha sesungguhnya Allah lam yakun tidak ada siapa Allah liyajma'a mengumpulkan siapa Allah umat Muhammadin pada umat Nabi Muhammad ala dhalalati di atas kesesatan. Allah tidak akan mengumpulkan umat Nabi Muhammad di atas kesesatan. Ya, kalau mereka sepakat itu mesti benar. Fa idza ra'aitum maka ketika melihat kalian al-ikhtilafa pada perselisihan, fa 'alaikum maka menetapilah kalian, mengikutilah kalian bis-sawadil a'dham pada kelompok yang mayoritas. Kalau kalian melihat terjadi perselisihan, ikutilah sawadil a'dham. Faqala maka berkata siapa rajulun seorang laki-laki, ya Aba Ya'qub, wahai Aba Ya'qub. Siapa Aba Ya'qub itu? Ishaq bin Rahawayh. Manis sawadul a'zam? Siapakah sawadul a'zam itu? Faqala Muhammad bin Aslam wa ashabuhu wa man tabi'ahu. Muhammad bin Aslam wa ashabuhu dan murid-muridnya, wa man dan orang tabi'ahum yang mengikuti mereka. Jadi bukan yang dimaksud adalah mayoritas orang, bukan, tapi mayoritas ulama dan pengikut-pengikutnya. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Muhammad ibn Al-Qasim At-Tusi. Dia berkata, aku mendengar Ishaq bin Rahawayh ketika itu dia menceritakan hadisnya yang diriwayatkannya menceritakan hadis gitu ya, nyanyi dibuang, yang diriwayatkannya secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan. Maka jika kalian melihat perselisihan, maka ikutilah sawat a'dham, golongan mayoritas. Lalu ada seorang laki-laki berkata, siapakah sawat a'dham itu wahai Abu Ya'qub? Maka dia, Ishaq berkata, Muhammad bin Aslam, murid-murid dan pengikutnya. Jadi sawat a'dham, jadi maksud siapa? Ulama. Kalaupun mau ditambah siapa? Pengikutnya. Ahli sunnah yang mengikuti dia. Itu dikatakan sebagai sawat a'dham. Tapi intinya di mananya? Di ulamanya. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Ishaq, lau sa'alta, seandainya bertanya engkau al-juhala pada orang-orang bodoh. Gitu aku sih ngomong bodoh lah ya. Dan kalau orang sekarang maunya bahasa itu diperhalus. Orang bodoh itu orang yang enggak ngerti. Orang bodoh itu non ahli ilmu, non ulama. Anis sawadil a'dham, dari sawat al-a'dham tentang kelompok mayoritas. Laqalu, niscaya mereka berkata, jama'atun nas, sekelompok manusia. Kalau orang awam kamu tanya siapa sih kelompok mayoritas itu, maka yang dia tunjuk adalah itu. Lah, yang grupnya banyak itu, yang jamaahnya banyak itu, ini namanya salat a'dham. Wala ya'lamuna, dan tidak mengetahui mereka annal jama'ata, sesungguhnya yang dimaksud al-jama'ah adalah alimun, seorang alim. Alim itu bahasa kita apa? Ulama. Mutamassikun, yang berpegang bi atharin nabi, dengan athar atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatihi, dan jalannya Nabi. Faman, maka barang siapa kana yang ada dia ma'ahu, bersama ulama itu, wa tabi'ahu, dan mengikuti ulama itu, fahuwa, maka dia iku al-jama'atu, jamaah. Jadi mereka enggak ngerti bahwa yang dimaksud jamaah itu adalah seorang ulama yang berpegang teguh pada hadis Nabi dan caranya Nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti dia, yang bersama dia, itulah yang disebut dengan jamaah. Kemudian Ishaq berkata,
andai engkau bertanya kepada orang-orang bodoh tentang golongan mayoritas, mereka pasti berkata, mereka adalah sekelompok manusia. Dan mereka tidak tahu bahwa al-jamaah yang sesungguhnya adalah seorang alim yang berpegang teguh pada hadis-hadis dan jalan Nabi SAW. Lalu siapa saja yang bersamanya dan mengikutinya, mereka itulah al-jamaah. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Ishaq, lam asma', tidak mendengar aku aliman pada seorang alim pun, seorang ulama pun, mundu khamsina sana, semenjak 50 tahun. Karena ada dia iku asyadda, lebih sangat tamassukan, berpegang teguhnya bi atharin Nabi, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Muhammad bin Aslam, daripada. Kemudian Ishaq berkata, aku belum pernah mendengar ada seorang ulama pun sejak 50 tahun yang lebih kuat dalam berpegang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muhammad bin Aslam. Makanya ketika dia ditanya, siapa al-jamaah yang masih hidup yang harus diikuti, dia menyebut siapa? Muhammad bin Aslam. Fandur, maka melihatlah engkau fi hikayatihi, di dalam penjelasan Ishaq bin Rahawai. Coba perhatikan, ini kembali kepada siapa ini? Imam Asy-Syatibi. Coba lihat bagaimana penjelasan Ishaq bin Rahawai. Perhatikan. Tatabayyan, maka jelas engkau, artinya engkau dapat pengertian jelas, paham jelas. Ghalataman, pada salahnya orang, dhanna, yang menyangka dia, annal jama'ata, sesungguhnya al-jamaah itu, hiya al-jamaah itu adalah jama'atun nas, sekelompok manusia. Kalau engkau perhatikan bagaimana penjelasannya Ishaq bin Rahawai, kamu akan tahu jelas kesalahan orang yang menganggap artinya al-jamaah itu adalah sekelompok orang, begitu saja enggak? Wa illam yakun, walaupun tidak ada fihi di dalam mereka siapa alimun, ahli ilmu, ulama. Pokoknya mereka kumpul jadi satu, punya amir, itulah jamaah. Walaupun tidak ada ulama di dalamnya, walaupun ditentang oleh mayoritas ulama, itulah jamaah. Wa huwa, pengertian seperti itu adalah wahmul awam. Wahamnya, apa waham itu? Waham itu di bawahnya persangkaan. Waham itu apa namanya? Persangkaan yang paling rendah. Artinya apa? Kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada benarnya. Itu kalau istilah usul fikih begitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa biasanya maksudnya adalah khayalan tanpa dalil, persangkaan tanpa dasar dalil. Jadi pengertian seperti itu adalah persangkaannya orang awam yang tidak berdasarkan dalil. Pokoknya duwe imam, duwe amir sing dibaat ditaati kuwi wis jamaah. Walaupun tidak ada ulama yang mengakui, walaupun tidak ada ulama yang mengikuti, berarti kuwi jamaah. Iki ditemonganku lho ya. Wal yathbut, dan supaya tetap siapa al-muwaffaqu, orang yang muwaffaq. Apa muwaffaq itu? Diberi, bisa berada di atas kebenaran. Fi hadhil mazallah, di dalam tempat yang licin ini. Menetapkan apa? Qadamahu, pada telapak kakinya. Artinya supaya menguatkan pendiriannya. Li'alla yadhilla, supaya tidak sesat dia an sawa'is sabil, dari benarnya jalan. Wala taufiqa illa billah, dan tidak ada taufik illa billah, kecuali dengan pemberian Allah. Maka perhatikanlah cerita penjelasan Ishaq bin Rahawai. Maka engkau akan tahu jelas kesalahan orang-orang yang mengira bahwa al-jamaah adalah sekelompok manusia walaupun tidak ada ulama di dalamnya. Itu adalah kesalahpahaman orang awam, bukan kepahaman ulama. Maka orang yang muwaffaq diberi bisa menetapi yang benar supaya menguatkan telapak kakinya di tempat yang licin ini. Jadi tempat yang licin, kenapa tempat yang licin? Banyak orang salah paham di sini, banyak orang tergelincir di sini. Tempat yang biasanya orang banyak tergelincir itu tempatnya gimana? Licin. Supaya tidak tersesat dari jalan yang benar. Dan tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi sekaligus itu jadi closing statementnya. Orang yang sudah diberi taufik oleh Allah, sudah ngerti mana yang benar, sudah bisa diberi taufik oleh Allah, sudah bisa netepi mana yang benar, supaya menguatkan telapak kakinya, jangan terpengaruh lagi. Ini memang masalah yang ibaratnya tempat itu adalah tempat yang licin. Orang gampang sekali tergelincir di sini. Kenyataannya
Banyak. Gak hanya jamaah kita, banyak kelompok-kelompok yang lain yang merasa dirinya adalah jamaah. Padahal ditentang oleh para ulama. Padahal tidak ada ulama di dalamnya yang mendukung dia. Perasaannya pokoknya jamaah. Kok ulama-ulama gak dukung? Emang ulama-ulama pada jireh, gak enek sing kendel. Kok ulama-ulama gak enek kono? Lah emang ulama-ulama itu pada gak bener, gak enek sing murni. Ini namanya apa? Mazallah. Tempat yang licin, rawan tergelincir di sini.